Kalian tahu nggak sih tentang pesugihan? Tahu. Pesugihan tuh setahu gue yang numbalin anak atau keluarga gitu kan. Iya, tapi gue ada cerita pesugihan, tapi tumbalnya bukan anak-anak ataupun orang tua. Nah, kok bisa? Jadi gini ceritanya. Ada seorang bapak bernama Bapak Ahmad. Beliau ini adalah penjual kain kafan keliling. Terus Pada suatu hari, beliau menjual kain kafan kelilingnya ke desa yang berbeda, ke desa yang jauh. ke desa lain gitu ya. Ya, desa lain. Lalu, beliau menjajakan barang jualan beliau, namun tak kunjung laku dan laris. Sampai azan maghrib berkumandang. Oke. Terus? Beliau pun akhirnya sholat sejenak di masjid dekat sana. Setelah selesai sholat maghrib, beliau didatangi seorang bapak bernama Pak Kamil. Terus Jadi Pak Kamil ini menanyakan kepada Pak Ahmad tentang apa dagangan yang dia jual atau barang yang dia jual gitu kan, serta apakah laku atau apakah laris. Pak Ahmad ini jujur bahwa dia belum menjual satu pun hari ini. Pak Kamil pun berniat memborong seluruh jualan dari Pak Ahmad. Singkat cerita, Pak Ahmad mendatangi rumah Pak Kamil, membawakan seluruh barangnya dan membawa masuk. Tetap Pak Kamil pun tercengang, Pak Ahmad pun tercengang gitu, melihat kemegahan serta kemewahan dari rumah Pak Kamil. Pak Kamil ini mungkin orang kaya ya di daerah situ. Ya, beliau orang kaya dan dermawan. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh Pak Ahmad. Terus Setelah selesai mengangkat barang ke dalam, beliau disuguhi kopi dan berbincang sejenak. Tanpa mereka sadari, pukul 10 malam telah tiba. Di sana Pak Ahmad sudah mau segera pulang kan gitu, sudah larut malam. Lalu, tetapi Pak Kamil ini nyuruh Pak Ahmad buat nginep aja. Kemudian Pak Ahmad ini kan gak enakan gitu, suruh langsung nginep gitu kan. Tetapi Pak Kamil ini maksa buat nginep aja. Pada akhirnya Pak Ahmad nginep di salah satu kamar yang disediakan. Tetapi anehnya, Bapak Kamil serta istrinya berniat izin untuk pergi keluar. jadi mau keluar Pak Kamil sama istrinya. Iya, tetapi dalam keadaan Pak Ahmad masih di dalam rumah itu. Oke, jadi tinggal sendirian gitu Iya ya. kan, Nggak takut diambil gitu? iya kan aneh gitu kan, Agak aneh sih ya. agak aneh kan, janggal gitu. Tetapi dengan pikiran-pikiran negatif itu, Pak Ahmad tetap bersikap tenang dan mencoba berpikir positif gitu. Sampai waktu tidur tiba, Pak Ahmad mencoba untuk tidur, namun tak kunjung bisa. Lalu kemudian beliau membuka pakaiannya, membalikkan kasur, dan memasang pakaian dalamnya dalam keadaan terbalik. Jadi seluruhnya dalam keadaan terbalik gitu. Terus karena memang saking gak nyamannya gitu, Pak Ahmad bahkan tidur di bawah kolong kasur. Oke, jadi si Pak Ahmad ini saking gak enaknya gitu ya. Iya, Sampai entah kenapa perasaannya gitu, gak enak. keenakan gitu. Dan gak tahu juga kenapa Pak Ahmad ngelakuin itu. Terus Lalu pada pukul 11 malam ini tiba aura dingin serta aura-aura dingin yang menyelimuti ruangan tersebut membuat Pak Ahmad merasa ketakutan. Pak Ahmad yang berada di dalam kolong kasur pun berdoa terus-menerus, sampai pada akhirnya ada suara gerincing di balik pintu kamar di luar. Ini posisi Pak Ahmad lagi sendirian ya? Iya, lagi sendirian kan, aneh gitu. Tiba-tiba
Lalu gerincingnya itu pun mulai terdengar sangat nyaring, semakin nyaring, semakin dari Pak Ahmad membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Tak hanya dengan gerincing, tapi ketukan mulai juga terdengar. Ketukan itu mulai terdengar. Serem juga ya. Semakin keras dan semakin keras. Sampai pada akhirnya pintu dari kamar pun terbuka, didobrak secara paksa. Masih dalam posisi di kolong ini, Pak Ahmad mengintip. Ternyata ada sepasang kaki keriput. Lalu Pak Ahmad berniat untuk mengintip lebih lagi. Sampai pada akhirnya ternyata sosok tersebut adalah seseorang nenek-nenek berbaju putih serta wajahnya hancur serta kukunya yang panjang. Serem ya. Beliau terus-terusan berdoa namun beliau ini sulit sebenarnya berdoa karena saking ketakutannya gitu. Merasa takut gitu ya. Ya. Tak hanya itu, nenek itu pun berkata, "Aku mencium bau manusia. Aku tahu kamu ada di sini." Nenek itu pun mencari di sekeliling kamar, namun tak kunjung menemukan Pak Ahmad. Padahal beliau masih berada dalam posisi di kolong kasur itu. Ya, masih di bawah kolong kasur. Ya. Pak Ahmad terus membaca doa, dan nenek-nenek itu pun terus-terusan memanggil. Sampai pada akhirnya nenek tersebut pun menyerah dan keluar dari kamar tersebut. Sampai subuh berkumandang, baru Pak Ahmad ini berani keluar dan melaksanakan wudhu serta sholat. Pada akhirnya pagi pun tiba dan Pak Ahmad menuruni tangga, keluar dari kamarnya dan menuruni tangga, dan terkejut melihat Pak Kamil dan istrinya yang tepat berada di bawah. Oh, jadi si Pak Kamil dan Bu Kamil ini sudah datang ya? Ya, udah datang. Dan anehnya Pak Ahmad ini nggak tahu kapan datangnya gitu kan. Jadi tiba-tiba datang aja gitu ya? Iya. Lalu seperti nggak terjadi apa-apa ini kan, si Pak Ahmad ini Normal aja gitu iya ya? bersikap normal aja mungkin gitu, dan pikiran positifnya kan gitu. Lalu Pak Ahmad pun menyapa gitu kan, dan sekalian berterima kasih gitu kan. Udah ditolongin gitu kan? Ya. Tetapi Pak Kamil dan istrinya ini dalam kondisi dimana mereka tercengang dan terkejut gitu. Oke, kenapa tuh? Mata mereka terbuka seperti shock gitu, seolah-olah melihat bahwa Pak Ahmad ini selamat gitu atau gimana gitu. Kemudian Pak Ahmad yang ketakutan pun keluar dari rumah tersebut. Keesokan harinya Pak Ahmad kemudian kembali ke rumah Pak Kamil tadi. Ternyata dia meninggal di rumah Pak Kamil. Siapa itu? Beliau nggak tahu ini, jadi bertanya dengan salah satu warga di sana, siapa yang meninggal ini itu. Ternyata Pak Kamil dan istrinya meninggal. Oke, jadi Pak Kamil sama istrinya meninggal? Iya, Pak Kamil dan istrinya meninggal gitu. Kayak menyandak gitu gak sih? Iya, padahal kan kemarin posisi masih Sehat walafiat sehat gitu. gitu kan? Anehnya di sana, ternyata terungkap fakta bahwa mereka melakukan pesugihan. Jadi Pak Kamil ini melakukan pesugihan? Ya, seluruh harta yang didapatnya itu lewat jalan-jalan sesat. Oke. Dan Pak Ahmad ini kebetulan ingin dijadikan tumbal. Tetapi karena Tuhan yang melindungi, beliau berhasil selamat. Jadi kita tidak seharusnya mencari kekayaan lewat
hal-hal yang menyesatkan. Bekerja keras, Dan serta usaha ya tentunya. ya usaha, serta terus berdoa itu adalah kunci dari kehidupan yang benar. Oke. Itu untuk pesan moral kita semua gitu. Dari pengalaman Pak Ahmad kita menyadari kita harus jadi orang yang taat serta terus menjadi bekerja keras.